Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Samase, it's different. Salam beserta keluarganya dan para sahabatnya yang insya Allah akan memberikan syafaat pada kita sampai akhir zaman. Amin, amin. Telah hadir bersama kita Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Gimana sahlan. Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Semoga Ustaz dan keluarga beserta tim diberi kesehatan agar bisa memberikan ilmunya pada kita semua. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal. Insya Allah kali ini kita akan mengaji dengan tema apabila kala aku dibangkitkan, maaf. Yang insya Allah ini lanjutan daripada kajian bulan lalu, Ustaz ya. Nah, Bulan lalu karena mengenai alam kubur, insya Allah kali ini mengenai setelah kita dibangkitkan di alam kubur. Kemudian kita akan nanti selain Tosia juga akan ada tanya jawab. Tapi sebelumnya Ana akan sampaikan tata tertib kajian ini. Pada saat nanti kajian berlangsung, mohon para jamaah agar menonaktifkan audio videonya. Kemudian kita luruskan niat untuk mengikuti dengan ikhlas kajian ini, dan juga untuk supaya tidak hilang ilmu yang disampaikan oleh Ustadz, alangkah baiknya kita catat supaya kita bisa ingat kembali. Dan nanti untuk pertanyaan untuk Ahwat, mohon agar videonya tidak usah diaktifkan. Dan juga untuk pertanyaan mohon agar singkat, padat, karena mengingat terbatasnya waktu. Untuk memakan waktu, mari kita simak kajian dari Ustaz. Tafadhol maskur Ustaz. jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Yang sampai hari ini masih hidup. Maka manfaatkan waktu kita untuk yang berguna buat kita di dunia kita dan di kehidupan selanjutnya. Untuk yang sedang sakit, maka semoga penyakitmu menjadi penghapusan dosa dan mengangkat derajatmu. Dan semoga Allah sembuhkan diri. Kalaupun ajal harus datang, maka semoga engkau pergi dengan husnul khatimah. Dan untuk yang meninggal dunia, meninggalkan rumahnya, keluarganya, hartanya, semoga engkau hidup di sana, di taman-taman surga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau. Untuk para sahabat beliau dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Dan kita semua harus yakin bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam kelak akan menunggu kita di telaga. Dan semoga kita dapat minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ahibati fillah.
andai kata kalau kita mati, kita itu ditinggalkan, dilupakan, maka kematian itu akan menjadi tempat istirahat buat setiap orang hidup. Makanya ada istilah yang mengatakan ke tempat peristirahatan terakhir. Iya, kalau mati dibiarin istirahat, dia selesai dari kecapean dunia, kelelahan dunia. Cuma yang jadi masalah, kita tuh kalau mati dibangkitkan. Dan kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Ahibati fillah, sebagaimana pernah kita bahas, bahwa setelah kematian manusia akan berada di alam barzakh. Dan mereka yang bekalnya nggak cukup, maka tatkala ajal menjemput, Allah menceritakan di surat Al-Mu'minun ya. Nanti mungkin dapat dilihat di ayat 99 sampai 101 yang pernah kita baca. Orang ini mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah balikin aku ya Allah. Balikin aku mau balik ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia ingin beramal saleh. Yang dia tinggalkan tuh, dia kepingin melakukannya. Selama hidup dia gak sholat karena sibuk cari fulus. Selama hidup dia gak puasa karena bayangan dia puasa itu melelahkan. Selama hidup dia gak pernah berpikir untuk berangkat umroh haji lah. Maka dia kepingin balik untuk beramal soleh, memperbaiki dirinya. Tapi kata Allah, kalla, gak mungkin yang seperti itu. Sekali-kali gak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat yang dia katakan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik mereka ada barzakh. Ada batas, ada pagar, nggak bisa balik ke dunia sampai hari kebangkitan. Yang kita akan bicarakan bagaimana hari kebangkitan itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 101. Coba dibaca yang ayat 101. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Artinya? Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Allahu Akbar. Ya. Akan ada masa manusia dibangkit. Bagaimana proses dibangkitkannya manusia? Ada 2 tiupan sangkakala. Sangkakala itu qarnun yunfakhu fi. Tanduk yang ditiup. Yang gak ada yang tahu besarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang meniup tanduk itu adalah salah satu malaikat Allah yang bernama Israfil. Yang dikatakan dia salah satu juga yang memanggul atau memikul arsy Allah Azza. Berapa kali akan ditiupkan sangkakala? Ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan 3 kali. Ada yang berpendapat 2 kali. Ada yang berpendapat bahwasanya ada tiupan sebelum tiupan kiamat. Nafkhatul faza'. Tiupan ketakutan. Di mana orang-orang pada ketakutan. Setelah itu tiupan hancurnya dunia ini. Matinya seluruh umat manusia. Dan juga bangsa jin. Kemudian tiupan yang ketiga.
adalah tiupan dibangkitkannya manusia dari kuburnya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 68. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Nah, di ayat ini disebutkan tiupan itu 2 kali. Tiupan kehancuran. Dunia yang dibangun oleh manusia. Bumi. Mereka membangun gedung-gedung yang tinggi. Villa-villa yang indah. Taman-taman wisata yang mengesankan. Semuanya akan hancur. Pada tiupan yang pertama. Bila tiupan itu 2 kali. Bagaimana kejadian itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bersabda, Nabi kita alaihi salatu wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yul ain. Barang siapa yang ingin melihat kepada peristiwa kiamat seperti melihat dengan mata kepalanya. Falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza sama'un fatarat wa idza sama'un syaq. Maka hendaklah dia membaca 3 surat. Kalau ingin melihat gimana sih terjadinya kiamat nanti sebelum dibangkitkannya manusia. Karena hancur dulu dunia ini, baru nanti dibangkitkan manusia. Yang ingin melihat bagaimana proses kehancuran dunia ini, maka hendaklah dia membaca 3 surat. Yang pertama, surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Bagaimana kondisi ketika matahari digulung, ya, bagaimana langit terbelah. Bagaimana bintang-bintang bertabrakan. Bagaimana lautan diluapkan menyala menjadi api. Bagaimana gunung-gunung meletus. Bagaimana kejadian binatang-binatang buas yang dikumpulin. Maka yang ingin melihat bagaimana proses kiamat itu dengan mata kepala. Seperti melihat dengan kepala matanya sendiri. Atau mata kepalanya sendiri. Maka hendaklah dia membaca surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan yang ketiga surat Al-Insyiqaq. Bagaimana bumi memuntahkan isi. Ada masa antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua. Jadi ketika kehancuran manusia, ada masa vakum, tidak ada kehidupan. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Malaikat-malaikat Allah pun semuanya mati. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haythami, disebutkan bahwa yatwillahu samawati yawmal qiyamah. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, kelak Allah akan menggulung langit yang 7 lapis.
Kemudian bumi pun akan digulung. Diletakkan di kanan Allah Azza wa Jal. Thumma yaqul, lalu Allah mengatakan, Ainal Malik? Ainal Jabbarun? Ainal Mutakabbirun? Allah bertanya, mana raja, mana sih? Penguasa itu mana? Mana pemimpin-pemimpin, penguasa yang congkak? Mana orang-orang yang angkuh? Gak ada yang jawab. Mati. Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Agar kita nih sadar. Jangan bicara kiamat. Sekarang nih orang-orang yang gagah, yang kuat mati. Ahibati fillah. Jarak antara tiupan pertama dan kedua itu berapa lama? Di situ sebenarnya ada proses manusia sedang dipersiapkan untuk dibangkitkan. Semuanya nggak ada. Semuanya di bumi ini. Imam mereka menjadi tanah. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma bainan nafkhatain arba'un. Kata Nabi SAW, jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Qalu ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, 40 apa? Arba'una yawman. Qala, nggak tahu kata Abu Hurairah. Nabi menyebutkannya 40. Ada yang mengatakan 40 tahun, 40 bulan. Abu Hurairah mengatakan nggak tahu. Nabi pokoknya nyebutkan 40. Tsumma yunzilullahu ma'an. Kemudian setelah kehancuran manusia itu, Allah kirimkan air. Dalam riwayat lain disebutkan air itu seperti mani, lengket dia. Kental dan lengket. Fayanbutuna minhu kama yanbutul baql. Kemudian jasad manusia ini tumbuh. Seperti tumbuhnya biji-bijian. Kita lihat yang namanya umpamanya kacang, jagung. Itu kan hanya biji. Bagaimana kita lihat jadi besar dia. Seperti itu kelak manusia akan dibangkitkan. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada satupun yang di tubuh manusia kecuali akan hancur ya. Illa azman wahid, kecuali satu tulang. Unsur dari tulang ini nggak akan hancur, tetap akan ada di. Wa huwa ajmud dhanab, yaitu ujung tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan kelak pada hari kiamat dibangkitkannya manusia itu lewat sana. Jadi semua manusia ini akan dibangkitkan seperti wujud aslinya ketika hidup di dunia lewat sel atau sesuatu yang ada pada diri. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Setelah tumbuh dengan air hujan tadi, makanya Allah memberikan contoh kebangkitan manusia itu dengan turunnya air hujan. Negeri yang kering kerontang, ya, mati itu kota, itu kampung. Allah turunkan hujan, tahu-tahu kita hijau semuanya. Kira-kira seperti itu dibangkitkannya manusia. Kadzalikan nusyur. Ketika sudah utuh jasadnya, disinilah Allah Azza memerintahkan kepada Israfil untuk meniupkan kembali sangkakala itu. Tsumma nufikha fihi ukhra.
kemudian ditiup kembali. Ada yang menyebutkan beberapa hadis bahwasanya ruh-ruh itu semua dikumpulkan di dalam sangkakala itu. Kemudian ditiupkan. Berapa panjang ruh itu kemudian berlari. Terbang menuju ke jasadnya masing-masing. Berapa miliar ruh. Dan tidak ada yang salah jasad. Setelah itu baru keluar manusia. Jadi akan terbelah. Kita tahu yang namanya kacang itu. Kalau dia mau tumbuh, dia akan terbelah. Baru muncul tunasnya. Begitu pula bumi ini akan terbelah nantinya, orang akan pada keluar. Makanya kalau dikatakan kehidupan itu kehidupan kubur ya. Padahal sebagian mengatakan Ustaz, sebagian mati kan gak dikubur Ustaz. Tapi bagaimanapun, dia akan balik ke tanah. Mau dibakar, mau dimakan oleh harimau, mau ditelan sama ikan paus, mau ditelan sama buaya, semuanya gak ada yang keluar. Semuanya akan balik ke tanah. Dan dari sana kemudian mereka akan dibangkit. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Belum disunat. Tidak punya alas kaki. Yub'atsun nas yaumal qiyamati hufatan uratan. Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, laki-laki sama perempuan. Kita tahu dibangkitkan mungkin di sebelahnya ini kuburannya perempuan ya. Di sana perempuan dibangkitkan telanjang. Gimana tuh laki sama perempuan? Kata Nabi SAW, al-amru a'zamu min dzalik, urusannya menakutkan. Lebih dahsyat dari yang orang mau mikir ngelihat fulan, semuanya terbelalak. Melihat kondisi dirinya. Ketakutan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qamar. Ayat 7 dan 8. Tentang keluarnya manusia dari kuburan. Bagaimana kondisi mereka? Naam. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Allahu Akbar jemaah. Mereka keluar seperti belalang yang berterbang. Kebingungan. Awal keluar dari kuburan mereka kebingungan. Kamu kemana? Mereka bertanya, man ba'atsana min marqadina hadza? Siapa yang bangkitkan kita nih? Siapa? Kemudian setelah itu mereka mendengar suara. Ada yang memanggil. Disitulah baru mereka tertuju kepada satu orang yang disebutkan malaikat yang memanggil pada waktu itu. Untuk berkumpul manusia itu. Tapi mereka ketakutan. Menundukkan, terbelalak, kosong pandangannya. Semua sesuai dengan amalannya. Semua sesuai dengan apa yang dia kerjakan dalam kehidupan ini. Kalau mungkin di dunia ini, ada orang yang tidak salah dijebloskan ke penjara. Ada orang yang salah selamat dari hukuman. Ada orang yang seharusnya dia itu di penjara, tapi ternyata dia malah
memenjarakan orang lain. Ada banyak kekacauan kita lihat. Tapi pada hari itu, semua akan dibangkitkan sesuai dengan amalan. Jasadnya jasad mereka ketika mereka hidup. Hanya saja ada perubahan di jasad mereka. Orang-orang yang beriman tentunya sesuai dengan keimanan dan amal soleh mereka. Mereka tidak satu kondisi. Di surat Thaha ayat 124-126 Allah Jalla Jalaluh menyebutkan bahwa ternyata ada sebagian manusia yang ketika hidup di dunia dia dapat memandang dengan jelas menggunakan matanya, tapi dibangkitkan dari kuburannya buta. Tak kelihatan apa-apa dia. Kenapa? Ada pekerjaan yang membuat dia buta. Tafadhal dibaca di surat Thaha 124-126. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَا حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Barakallahu fikum. Ini orang dapat melihat, tapi hari kiamat dibangkitkan buta. Ketika dia bertanya, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Masalahnya engkau. Ketika datang ayat-ayat disampaikan, ada kajian, ada ceramah agama, disampaikan firman-firman Allah, dibacakan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau tinggalkan. Engkau nggak peduli. Engkau sibuk dengan kehidupan. Maka hari ini engkau pun dilupakan dan ditinggalkan. Gimana jemaah? Orang yang bisa melihat tahu-tahu ditinggalkan. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematian dia. Yang mati dalam kondisi berihram. Ada kondisinya baik. Mati dalam kondisi berihram. Dia sedang mau tawaf, tahu-tahu meninggal dunia. Masih pakai baju ihram. Belum selesai umrohnya. Atau belum selesai hajinya. Bagaimana dia dibangkitkan nantinya? Maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Ketika ada seorang sahabat yang jatuh dari ontanya. Atau ketendang ontanya, kemudian dia meninggal dunia. Pada saat berihram. Maka kata Nabi SAW, La kafinuhu fi thawbay. Kafani dia, ya di dua baju dia tuh. Baju ihramnya. Wala tuhannituhu wala tughattu ra'sah.
Jangan dikasih parfum. Biasanya orang mati itu ketika dikafani dikasih parfum, kasih wangi-wangian. Tapi ini orang malah nggak boleh dikasih parfum. Biasanya orang dikafani itu full dari kepala sampai kaki. Tapi Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, orang ini jangan dikasih parfum, jangan ditutup kepalanya. Karena dia sedang berihram. Orang berihram itu nggak boleh menutup kepalanya bagi yang laki-laki. Dan nggak boleh pakai parfum, salah satu larangannya. Jadi dia dikafani gitu aja. Dengan dua pakaiannya. Tanpa ditutup kepalanya, tanpa dikasih parfum. Lalu Nabi SAW menyebutkan alasannya. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Dia dibangkitkan akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam kondisi orang bengong, kosong pandangannya, ini orang bertalbiyah. Orang yang mati syahid, mati dalam peperangan. Dia nggak dimandikan. Nggak dibersihkan tubuhnya dari darah. Bas, dia dikafani terus dimakamkan. Dengan kondisi darah yang ada di tubuhnya. Bukan lukanya dibersihkan, dijahit apalah. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Warnanya warna darah, tetap dia berdarah seperti itu. Laun dam. Darah itu amis. Tapi kelak pada hari kiamat, darah itu akan wangi, mengeluarkan aroma misik. Itu kalau dia mati syahid ikhlas lillahi ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW mengatakan, Ya Abdullah bin Amr, in qatalta sabiran muhtasiban. Kalau engkau berperang, berjihad di jalan Allah dalam kondisi sabar, ikhlas, berharap pahala dari Allah Azza wa Jal, ba'athakallahu sabiran muhtasiban. Maka engkau akan dibangkitkan dalam kondisi sebagai seorang pejuang yang sabar dan berharap pahala. Wa in qatalta mura'iyan mukathiran, ba'athakallahu mura'iyan mukathiran. Kalau engkau berperang karena ria, karena ingin dapat harta doang, karena ingin punya banyak pengikut, Allah akan bangkitkan engkau dalam kondisi engkau ria. Jadi orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematian dia. Mati sujud, dibangkitkan dalam kondisi sujud. Dia sujud kemudian bangkit. Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang sombong. Orang sombong tuh merasa lebih besar dari yang lainnya. Makanya ada istilah kalau orang sombong itu kepalanya jadi gede gitu ya. Awas topinya nggak cukup nanti Ustaz. Karena dia merasa besar. Padahal dia tetap nggak berubah dia. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Engkau tuh walaupun sombong, nggak bakal engkau tingginya setinggi langit, setinggi gunung. Engkau juga nggak bakal kemudian dapat menembus bumi ini. Maka pada hari kiamat, orang-orang yang sombong, kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, yang baru saja kita baca. Yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amthaladzar fi suratin nas. Orang-orang yang sombong akan dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar
sekecil semut. Dzar itu semut kecil. Tapi rupanya manusia. Ya'luhum kullu syai'in minas saghar. Dia ketika itu diliputin kehinaan. Yang lihat kakinya orang sedang lewat. Semuanya kelihatan besar. Ya memang dia kecil sekali dia. Gara-gara kesombongan dia. Hatta yadkhulu sijnan fi jahannam yuqalu bulas. Dia digiring untuk menuju ke neraka jahanam. Artinya dia dibikin kecil seperti itu. Sampai kelak dia masuk ke neraka jahanam. Kemudian dimasukkan ke penjara yang namanya bulas. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Kecil sekali. Itu ketika digiring. Dikeluarkan dari kuburnya digiring. Karena nanti orang kafir itu akan dibesarkan tubuhnya. Sampai seperti gunung tubuhnya dia. Agar dia merasakan azab Allah. Soalnya kalau kecil, semut tuh kalau jatuh, semut jatuh dari ketinggian 10 meter. Nggak sakit. Tapi kalau cecak, ya ada. Kalau kucing yang jatuh dari jarak 10, dari ketinggian 10 meter. Kalau yang jatuh itu manusia. Oh, jangan. Kalau yang jatuh dari ketinggian 10 meter itu sapi. Semakin sakit. Kalau yang jatuh itu gajah, aduh. Semakin besar, semakin dia merasakan. Maka ketika dikeluarkan dari kuburannya, dibangkitkan, kecil-kecil dia. Jadi padang mahsyar dia benar-benar hina sekali. Ngelihat kemana-mana semuanya penuh kehinaan. Ini buat orang-orang yang sombong. Orang yang ketika hidup di dunia punya istri lebih dari satu. Kemudian dia berlaku tidak adil. Mungkin dia ngomongnya adil. Saya bisa adil. Oke. Kalau lisan pandai berdusta. Tapi nanti ketika engkau dibangkitkan dari kuburanmu akan kelihatan. Apakah engkau orang yang adil atau ternyata engkau berat sebelah. Kalau ternyata berat sebelah, dia dibangkitkan wasyiquhu ma'il. Bagian pinggir tubuhnya nih akan miring. Seperti orang yang kena stroke, miring sebelah jalannya. Seperti itu dia dibangkitkan. Orang yang minta-minta. Hati-hati nih. Sekarang banyak acara apa? Ikoi-ikoi. Minta-minta katanya. Tidak tahu apa benar seperti itu. Atau pengemis-pengemis di jalanan. Yang mereka mengemis bukan karena kebutuhan tapi karena pekerjaan. Dia mengemis untuk memperkaya diri. Dia orang yang malas tidak mau bekerja. Sebenarnya dia nggak berhak untuk minta-minta. Maka bagaimana kondisinya? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah. Ya'ti yaumal qiyamah kata Nabi SAW. Dia akan datang pada hari kiamat. Walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Di wajahnya itu nggak ada dagingnya. Ketika hidup di dunia dia kan minta-minta. Ya, melas sama orang, ya, menunjukkan wajahnya yang sedang susah agar dikasih sama orang. Padahal dia bohong. Dia sebenarnya nggak berhak. Maka hari kiamat dia akan menundukkan pandangannya. Karena ketika dia mengangkat wajahnya, orang semua ada dagingnya wajahnya. Ini orang tengkorak aja wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hari itu semuanya tergantung amalannya. Kemudian mereka menuju ke satu tempat. Setelah dibangkitkan, digiring menuju ke satu tempat, ke padang mahsyar. Yang putih tempat itu. Laisa fihi ma'lamun li ahad. Di tempat itu nggak ada tanda milik seorang pun. Nggak ada yang mengatakan, oh ini kayaknya Paris ini ya. Kenapa? Ada menara Eiffel? Nggak ada. Oh ini kayaknya Medina ini. Dari mana?
Ada gunung Uhud. Nggak ada tanda untuk apa. Hamparan seperti itu. Setelah mereka sampai ke sana, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Tudna syams yaumal qiyamah. Maka matahari akan didekatkan pada hari kiamat itu. Sekarang kita melihat banyak orang berjemur di bawah matahari. Dan dokter memberikan arahan. Berjemurnya itu dia paling lama setengah jam. Kemudian juga perlu mengukur UV, sinar ultravioletnya, supaya tidak membahayakan dia. Mudah-mudahan nggak salah, tadi sempat baca. Kemudian juga usahakan sambil olahraga atau gimana supaya manfaat nih sinar matahari. Nanti pada hari kiamat akan didekatkan tuh matahari dengan jarak berapa jauh? Kamiq dari mil. 1 mil jaraknya. Qala Salim bin Amir, salah satu perawi hadis ini, mengatakan, "Fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Ama safatul ardi amil mil ladhi taktahilu bihil ain." Mil yang dimaksud itu jarak di bumi ini, yaitu hampir 1,5 kilo kira-kira. Atau mil itu juga bahasa Arabnya nama untuk kayunya celak. Batangnya celak tuh. Orang kalau mau pakai celak, biasanya ada besinya yang dimasukin. Atau itu yang dimaksud dengan mil. Qala fayakunun nas ala qadri a'malihim fil ardh. Maka pada hari itu manusia akan tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amalannya. Bukan sesuai dengan bintangnya. Bukan sesuai dengan jabatannya. Kita tahu kalau sekarang nih ada pertemuan, ada perkumpulan. Kursi paling depan tuh buat siapa? Oh ini fulan, kepala ini, sekretaris apa. Seperti itu. Siap. Sekarang kita melihat di dunia seperti itu. Oh yang duduk di sini ini tiketnya yang mahal. Yang kedua segini segitu. Pada hari itu semua sesuai dengan amalan. Kita ini yang beramal selama ini hidup di dunia. Yang kita tidak merasakan balasannya. Nanti kita merasakan balasannya. Kawan-kawan kita yang kena penyakit. Kemudian dia bersabar. Terus dia bersabar menghadapi hal itu. Dengan satu yang kena penyakit lalu bunuh diri. Apakah sama dia? Nanti dibangkitkannya? Enggak. Kita ngelihat ada kawan-kawan kita yang sama sekali nggak pernah sholat. Tapi jabatan tinggi Ustaz. Di kantor anak tuh bos dia. Kalau kumpul sama anak-anaknya nggak ada yang puasa Ustaz, anak buahnya. Anak jadi nggak enak sama dia. Tapi dia bos. Nah di dunia nih bukan karena amalan. Fulan jadi bos, duduk di tempat paling depan. Bukan karena amalan, tapi karena ujian yang Allah berikan kepada dia. Nanti di sana semua tergantung amalan. Engkau akan merasakan sabda Nabi SAW. 2 rakaat sebelum subuh katanya lebih baik dari dunia dan isinya. Engkau akan merasakan itu. Kita akan rasakan yang katanya mengantarkan jenazah. Yang mensolatin jenazah lalu mengantarkannya. Man shalla 'alal janazah thumma tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan. Yang salat jenazah kemudian dia mengantarkan jenazah itu sampai kuburan, maka dia akan dapat 2 qirat. Kalau cuma sholat doang dapat 1 qirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma qirat? Qirat itu kayak apa? Qala mithlu Uhud. Seperti gunung Uhud. Kapan merasakannya? Nanti di sana. Pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta tidak berguna, di mana anak-anak laki-laki nggak ada manfaatnya kecuali
yang menghadap Allah datang dengan hati yang selamat. Lalu kata Nabi SAW ketika menyebutkan manusia akan berada dalam keringat sesuai dengan amalan mereka. Ini miliaran manusia berada di satu tempat, lalu matahari mendekat. Tapi keringatnya beda-beda. Setiap orang tuh seperti berada dalam akuarium masing-masing. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Wa minhum man yakunu ila hiqwai. Ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhumul araqu iljaman. Ada yang tenggelam dalam keringatnya. Ada yang sampai ke telinganya. Dia berusaha untuk berdiri. Dia ngelihat yang di sebelahnya ada yang tidak keringatan. Yang cuma sampai ke lututnya. Sedangkan dia seperti itu. Dia mau minta tolong. Sama siapa mau minta tolong. Orang kalau tenggelam sekarang, tenggelam ya, ada banjir, ada yang bantuin dia. Pada hari itu, nafsi. Nabi SAW menyebutkan, ada yang sampai ke mulutnya, tenggelam dalam keringatnya. Rawahu Muslim. Terus Ustaz, namun ternyata ketika matahari mendekat, ada orang-orang yang tidak kepanasan. Kita kalau kepanasan, kita kalau nganterin jenazah, ya ana cerita diri ana sendiri. Ketika nguburin jenazah, kemudian umpamanya jam 10 atau habis zuhur, kita tuh berusaha untuk cari tempat yang nggak kepanasan. Di bawah pohon, kadang-kala menjauh dari sana. Atau kadang-kala kita seperti ini, kita nggak kepingin kepanasan. Maka yang ingin dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, tidak kepanasan, maka simak hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan Allah kasih naungan dari naungan yang Allah ciptakan. Dari naungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nggak ada orang bawa payung. Nggak ada orang umpamanya karena dia bos, atasan, ada yang megangin payungnya, nggak ada. Naungan yang ada adalah naungan yang Allah berikan. Ada 7. Yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Penguasa, pemimpin yang adil. Beda sama rakyat yang adil. Pegawai biasa yang adil beda. Ini pemimpin. Tentunya kepemimpinan itu ya semakin tinggi, resikonya semakin besar. Semakin tinggi, Bapak Presiden, dia bisa melakukan kezaliman. Bapak Gubernur, dia bisa melakukan kezaliman umpamanya. Tanpa ada yang menyentuh dia kebal hukum. Tapi ternyata dia melakukan yang adil gitu. Ini spesial banget. Jadi dalam kondisi dia bisa melakukan kezaliman, ternyata dia tidak melakukan kezaliman. Dia adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh besar, berkembang dalam ketaatan kepada Rabbnya. Jadi memang pemuda itu daya atau syahwat untuk berbuat maksiatnya itu kuat.
lingkungan, kawan-kawannya, umur, angan-angan. Dia mau, aku kan masih muda sekarang. Aku mau nikmatin masa muda ini. Nanti tua aku mau tobat. Maka pemuda yang tumbuh besar taat kepada Allah, Allah akan kasih naungan. Tapi kalau orang sepuh, pensiunan, taat sama Allah, puasa Senin Kamis, sholat di masjid, ngurusin masjid, nggak masuk. Dia udah tua lah. Yang akan ditanya masa mudamu kok gimana gitu. Jadi ini keistimewaan anak muda yang taat. Kalau kita lihat di sebuah sekolahan, SMA umpamanya, berapa persen sih yang masuk ke rohis umpamanya? Satu SMA 1000 orang umpamanya. Berapa persen yang rajin ke masjid? Biasanya nggak banyak. Mereka insya Allah yang tumbuh besar taat kepada Allah, susah hidupnya, menahan nafsunya, Allah akan kasih naungan. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya, jantungnya itu bergantung di masjid. Bergantung jam. Sampai sebagian ulama ketika menjelaskan hadis ini, subhanallah, dia seperti lampu. Lampu gantung, kadang-kala kita ngelihat lampu gantung di masjid, tuh hatinya dia di sana. Tubuhnya kadang-kala ke pasar, dia kerja. Tubuhnya kadang-kala ke sawah. Tubuhnya mungkin bermain di lapangan, main bola dia atau apa. Tapi hatinya ada di masjid. Ketika masuk waktu sholat, ketika adzan dikumandangkan, berdetak tuh jantung. Dia akan menuju ke rumah Allah. Kemanapun dia pergi, dia akan tanya, di mana masjid? Ketika melihat masjid, bahagia sekali dia. Ketika dengar adzan dikumandangkan, Masya Allah, senang sekali. Kenapa? Karena jantungnya di masjid. Ada orang yang ke masjid, tapi jantungnya nggak bergantung ke masjid. Jadi dia itu masih ke masjid, masih malas-malas. Aduh. Tapi ini orang enggak sudah. Udah bergantung ke masjid. Jadi ada yang masih berusaha. Jantungnya masih di mana-mana. Tapi ada orang yang jantungnya di masjid. Bergantung di masjid. Dari cintanya dia dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat. Warajulani. Tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini khusus juga. Naungannya lebih khusus lagi nanti. Allah akan mengatakan, Ainal mutahabbuna fiyya. Mana yang saling mencintai karena aku. Allah akan kasih naungan. Secara spesial nih. Dia bersahabat, dia berkawan bukan karena motornya sama. Bukan karena ormasnya sama. Bukan karena partainya sama. Bukan karena bangsanya sama. Sukunya sama. Tapi dia berkumpul, bersahabat karena Allah Azza wa Jalla. Dia mencintai fulan karena Allah, bukan kepentingan. Saling mengingatkan karena Allah. Berpisah karena Allah. Fulan akhirnya meninggal dunia tapi dia tetap mendoakan saudaranya. Maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Secara spesial untuk orang ini. Kemudian yang kelima. Warajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak berzina dengan wanita bangsawan yang memiliki kedudukan dan cantik. Bukan sekedar cantik, ini orang bangsawan. Public figure. Diajak berzina dengan orang-orang yang dia mungkin aman. Perempuan ini yang ngajak, engkau gak usah takut, gak usah berpikir engkau bayar atau apa, enggak. Dan engkau gak perlu takut ada yang tahu ini itu, aman semuanya. Perempuan ini yang mengajak. Orang tuh kadang-kala berpikir untuk berzina tatkala melihat perempuan-perempuan cantik. Nih diajak berzina benar-benar.
Lalu jawaban dia, inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Bukan karena takut sama istrinya. Bukan gak enak sama orang tuanya. Tapi takut sama Allah. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diajak berzina sama Imra'atul Aziz. Ditutup pintu-pintu semuanya. Nabi Yusuf lari jam. Dikejar sama Zulaikha ini. Ditarik bajunya. Dia ingin keluar. Dia takut kalau di sana nanti ada masalah. Dia ingin lari. Maka tentunya orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Kemudian yang keenam. Warajulun tasaddaqa fa'akhfaha. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha atau tasaddaqa akhfa. Dia bersedekah, dia sembunyikan. Bicara sedekah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang beriman ini, alladzina yunfiquna bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang senantiasa bersedekah siang malam, dia sedekah sirran wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Orang ini akan mendapatkan balasan dari Allah dan nanti pada hari kiamat nggak ada rasa takut dan khawatir buat mereka di dunia dan di akhirat nantinya. Untuk yang sedekah sembunyi-sembunyi, ingat sedekah terang-terangan nggak apa-apa, Allah sebutkan. Bahkan di ayat lainnya Allah mengatakan, in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya. Kalau kalian sedekah terang-terangan, insyaallah baik itu. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik buat kalian. Maka balasannya buat yang sedekah sembunyi-sembunyi, istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, sampai digambarkan tangannya nggak tahu. Tangan kirinya ini nggak tahu yang dikeluarkan sama tangan kanan. Maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, warajulun, dan seseorang. Dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Dia mengingat Allah sendirian. Kemudian dia takut sama Allah. Ingat sama dosa-dosanya. Sadar dengan kebesaran dan keagungan Allah, kemudian dia meneteskan air mata. Bukan yang menangis tatkala ceramah. Bukan yang menangis tatkala sholat dilihat sama orang. Bukan. Yang menangis sendirian. Ini menunjukkan keikhlasan dia dan kebenaran keimanan. Kemudian di hadis Imam Muslim lainnya, kalau tadi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Yasir, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillih." Barang siapa yang menunda pembayaran hutang untuk orang yang kesulitan. Bukan orang yang mampu nggak mau bayar, nggak, ini orang memang kesulitan gitu hidupnya. Atau dia diikhlaskan sebagiannya atau semuanya, maka adallahullahu fi dhilli. Allah akan kasih naungan kelak dia pada hari kiamat dari naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi ahibati fillah, tatkala kita meninggal dunia akan tampak semua yang kita kerjakan. Dan balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Mungkin kita tidak merasakannya di dunia, tapi yakin kelak kita akan mendapatkan balasan tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti kita akan bicara proses bagaimana setelah itu manusia akan dihisab, dihitung amalannya. Kemudian nanti akan ada penimbangan, kemudian nanti akan ada sirat. Perjalanan itu panjang. Waktu istirahat tatkala kita meletakkan kaki kita di surga Allah. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator Bang Arif, jazakumullah khair.
Masya Allah Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fiik atas tausiahnya. Mungkin kita sekarang lanjut ke sesi pertanyaan. Sebelum saya persilahkan jamaah untuk menanya langsung, saya bacakan dulu ada beberapa pertanyaan yang langsung WA ke saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, memberi lindungannya, memberi kesehatan untuk Ustadz, keluarga, dan tim kajian, serta seluruh kaum muslimin. Pertanyaannya adalah, apakah siksa kubur itu berlangsung selama menunggu dibangkitkan kembali? Kemudian yang kedua, kenapa sebutan almarhum atau almarhumah tidak tepat untuk yang sudah meninggal? Syukran wa jazakumullah khair. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau bicara siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur dapat berlanjut sampai hari kiamat. Disiksa terus. Atau boleh jadi dia diringankan siksanya. Atau boleh jadi berhenti siksaan buat dia, jadi nikmat. Tergantung kondisinya. Kalau orang-orang kafir, bagaimana Allah ceritakan seperti Fir'aun bersama keluarganya. An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya. Wa yawmal qiyamati adkhilu ala Fir'aun asyaddal. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun ini dan keluarganya. Terus pagi dan petang. Terus berarti nggak berhenti. Dan pada hari kiamat dia akan dimasukkan ke neraka. Sekarang siksanya modelnya seperti itu. Salah satu model siksanya. Selain siksa-siksa yang lain yang pernah kita kaji. Kemudian ada orang yang disiksa sampai balasannya udah selesai, udah cukup. Boleh jadi anak-anaknya mendoakan, boleh jadi karena utangnya sudah dilunasin, sehingga akhirnya siksaan buat dia itu berhenti. Tapi ada yang berlanjut sampai hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Adapun berkaitan dengan sebutan almarhum dan almarhumah. Ya, ucapan almarhum itu bahasa Arab ya. Artinya orang yang dirahmati. Orang yang disayangi. Dari kata rahmat. Kalau ucapan itu dimaksudkan doa. Almarhum Abdullah umpamanya. Maksudnya itu semoga dirahmati Allah. Maka sebagian ulama membolehkan. Jadi akhirnya seperti rahimahullah. Ini buat yang muslim. Almarhum buat orang yang muslim, kita boleh mendoakan saudara kita. Tapi kalau buat orang non-muslim dikatakan almarhum, nggak boleh. Karena dia bukan almarhum, dia al-mal'un. Dia orang yang dilaknat. Kok kita katakan almarhum? Jadi ucapan almarhum, kalau maksudnya doa, maksudnya itu semoga dirahmati Allah, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ucapan almarhum itu berita. Almarhum Abdullah artinya yang dirahmati Allah Abdullah. Engkau tahu dari mana fulan dirahmati? Apakah engkau tahu dia di kuburan sekarang dalam nikmat? Atau dia sedang disiksa? Maka konteksnya memang tergantung niat mengucapkannya. Kalau mengucapkannya itu niatannya adalah menyebutkan semoga orang itu dirahmati, boleh. Tapi kalau informasi dia itu yang dirahmati Allah, kita nggak bisa menetapkan hal itu. Nggak tahu kita dia dirahmati Allah apa enggak gitu. Tapi kalau maksudnya rahimahullah boleh. Namun memang ana lihat orang itu kadang-kala nggak paham dengan kata almarhum ini. Dia pikir ada orang mengatakan almarhum fulan, maksudnya itu yang mati fulan. Jadi seakan-akan kata almarhum ini maknanya yang sudah mati. Jadi kalau memang maknanya yang sudah mati boleh. Jadi dia tidak memasukkan bahasa Arab.
Kan kadang-kala ada satu istilah itu yang udah berpindah ya. Maknanya berpindah. Nggak seperti yang dimaksudkan oleh dalam bahasa aslinya. Jadi kalau maksudnya almarhum itu yang sudah mati, maka ya silahkan semua. Kadang-kala kucing pun, aduh kucing Anang sudah almarhum. Maksudnya dia itu sudah mati, dia nggak paham bahwa almarhum itu artinya yang dirahmati. Maka yang dia maksud itu adalah yang mati, bukan yang dirahmati. Gitu. Maka lebih baik menggunakan kalimat rahimahullah atau rahimahallah yang pasti doa. Artinya. Rahimahullah artinya semoga dirahmati Allah ya. Atau Allah yarhamuh ya, seperti itu. Ini untuk keluar dari polemik khilaf di antara maksud dari mengucapkan almarhum tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah. Jazakumullah. Sebelum ada pertanyaan langsung dari jamaah, mungkin mohon disiapkan untuk Ummu Yuliana Jeges. Tapi sebelumnya ada pertanyaan mengenai tadi Ustadz yang mengenai naungan di Padang Mahsyar ada 7 itu. Ustadz menyebutkan tuh seorang laki-laki. Itu bagaimana dengan yang perempuan, Ustadz? Apakah memang ini berlaku untuk perempuan juga, Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya, ada amalan-amalan yang laki dan perempuan sama di situ. Tapi ada amalan yang khusus bagi laki-laki. Contohnya yang khusus bagi laki-laki adalah berkaitan dengan hati yang bergantung di masjid. Artinya laki-laki ini disyariatkan sholat berjamaah di masjid. Sedangkan perempuan, dia lebih utama sholat di rumahnya. Tapi kalau yang lainnya, apabila seorang perempuan, umpamanya dia menjabat sesuatu di sekolah khusus perempuan, umpamanya sebagai mudir, dia berlaku adil, semoga masuk jadi pemimpin yang ada. Walaupun kita tahu ya, masalah kepemimpinan wanita. Kemudian kalau bicara pemuda ini pemuda dan pemudi sebenarnya. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ini perempuan juga nggak ada masalah. Laki-laki yang diajak berzina sama wanita. Apakah perempuan juga seperti itu? Moga masuk seperti itu juga. Kalau perempuan yang diajak berzina kemudian dia menolak. Dengan iming-iming yang macam-macam dia menolak. Kemudian bicara sedekah. Juga ini laki perempuan sama. Dan kemudian juga tentang seorang yang mengingat Allah sendirian. Kemudian kedua air matanya menetes. Ini masuk laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang berkaitan dengan khusus laki-laki bisa jadi yang hatinya bergantung di masjid. Tapi perempuan pun mungkin ada yang cinta dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Dia senang banget ketika dia dengar adzan ya. Dia kepingin ke masjid tapi syariat dia kan lebih baik di rumah gitu loh. Dia tetap sholat di rumah. Insya Allah dia termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Amin, amin. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Silakan Ummu Yulia. Mohon agar pertanyaan singkat saja supaya menghemat waktu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, berbicara tentang azab kubur ya Ustadz. Saya kan kadang kita punya hajat duniawi Ustadz. Jujur sekali saya mengenal sunnah ini karena ada beberapa hajat duniawi saya Ustadz. Yang saya takutkan kira-kira kayak cara sholat, berudu, baca Al-Quran, memulai sholat-sholat sunnah, itu saya kenal karena saya menginginkan hajat dunia Ustadz. Kira-kira kalau misalkan saya melakukan itu karena hajat dunia, apakah amal ibadah saya diterima Ustadz? Lalu gimana caranya Ustadz agar saya bisa meluruskan? Karena mengingat tadi Ustadz mengatakan beberapa azab kubur itu menyeramkan, saya jadi takut Ustadz. Ibadah saya jangan-jangan selama ini hanya karena keinginan duniawi saya. Subhanallah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah. Jadi bicara ibadah. Ada orang yang ibadah
mencari popularitas, riya. Tapi ada orang yang ibadah cari dunia. Ada orang yang ibadah cari dunia dan akhirat. Ada orang yang ibadah full dia cari akhirat. Contoh sodakoh. Kenapa engkau sodakoh? Aku sodakoh, ya kepingin dipuji sama orang. Jelas ditolak. Yang satu sodakoh kenapa? Aku sodakoh mau sembuh. Dia sodakoh untuk cari kesembuhan. Atau dia sodakoh karena ingin dilipat gandakan. Ikhlas dia lillahi ta'ala, tapi dia cari dunia. Maka dia dapat dunia karena dia minta, tapi dia nggak dosa. Karena dia ikhlas. Cuma dia meminta balasan di dunia. Ya balasannya dikasih di dunia. Ada orang yang dua niatnya. Enggak usah ya ana, sebagaimana kita tahu sodakoh memang bisa memberkahi harta kita. Ana kepingin usaha ana lancar ya. Tapi ana juga inginlah sodakoh ana ini menyelamatkan ana di akhirat nanti Ustaz. Berarti dia dapat dua. Walaupun ya mungkin ada pembagian yang Allah yang tahu tentang pahala buat dia nantinya. Tapi ada orang yang benar-benar mencari akhirat. Dia cuma cari akhirat. Kenapa? Dunia ini ikut kata dia. Dunia ini ikut. Ana bicara sodako, ana tahu nanti ana akan melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Nanti ana akan berada di alam kubur. Di mana ana akan sendirian. Amal ana ini harapan ana menemani ana di sana. Jadi semua tergantung innamal a'malu binniyat. Buat penanya tadi. Memang manusia itu kalau sedang punya hajat. Dia itu jadi rajin ibadah. Rajin sholat, puasa sunnah. Karena ada hajat duniawi. Maka sekarang dirubah. Sebenarnya ada hajat yang lebih dahsyat dari itu, yaitu hajat akhirat. Iya. Orang mukmin tuh doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak ibadah-ibadah yang punya manfaat di dunia dan di akhirat. Nggak perlu kita niatkan yang di dunia, tapi yang penting kita tahu itu ada faedahnya seperti itu. Niatkan kita untuk akhirat, insya Allah kita dapat. Silaturahim, memanjangkan umur, membuka pintu rezeki. Kalau niat kita silaturahim cuma memanjangkan umur dan rezekinya diluaskan, ya udah kita dapat di dunia itu insya Allah. Kalau dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita niatkan akhirat, dunia insya Allah ikut. Dan hajat kita yang menyebabkan kita seharusnya terus rajin beribadah. Seperti yang disebutkan oleh penanya tadi. Kita ingat kita bakal mati. Kita bakal sendirian. Anak perlu bekal di situ loh. Anak bakal ditinggal sama orang tua anak, sama anak-anak anak. Anak bakal sendirian. Anak punya hajat, terus punya hajat. Jadi, jadikan hajat kita nggak pernah berhenti. Mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, jazakumullah khair. Sebelum Ummu Yuliza bertanya, ini ada pertanyaan dari Ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di saat kita dibangkitkan, apakah fisik kita berubah seperti wajah kita di dunia? Kemudian kalau memang berubah, apakah nanti akan dikenali oleh keluarga kita, teman-teman kita apabila tidak berubah? Mohon ini Ustaz pencerahannya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ahibati fillah. Kalau orang-orang akan dibangkitkan dalam umur yang sama nanti. Umur mereka sama. Kemudian kondisinya. Mereka dibangkitkan nanti ketika mereka sudah yang masuk surga nanti ya. Itu umurnya 33 tahun. Mereka tidak berjenggot. Jadi secara umur, satu umur. Bapak sama anak sama. Semuanya indah nantinya yang masuk surga.
Tapi kalau bicara kondisi wajahnya, ya tetap. Kalau nggak akan mengenali gitu loh. Jadi wajahnya semua sama orang itu, enggak. Sebagaimana wajah dia ketika hidup di dunia, dia akan dibangkitkan seperti itu. Jadi tetap akan mengenal, oh ini bapakku, oh ini fulan, ini fulan. Oleh karena itu nanti, ketika orang-orang sudah masuk surga, tatkala mereka bercerita tentang kawan-kawan mereka, kok nggak kelihatan di surga. Lalu mereka dikasih izin untuk melihat kawan-kawan mereka di neraka. Dia kenal sama kawannya gitu. Tahu, oh ini kawanku. Mereka akan memintakan syafaat buat mereka. Jadi secara postur tubuhnya, kemudian situna dhira'an, tinggi besar mereka. 60 hasta seperti Nabi Adam alaihissalam. Adapun orang kafir, sebagaimana tadi kita singgung, bahwa tubuh mereka akan seperti gunung besarnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dirsul kafir misal Uhud. Giginya orang kafir itu seperti Uhud. Besarnya kayak gitu. Wa ghilatu jildihi masiratu thalatha ayyam. Tebalnya kulitnya itu perjalanan 3 hari. Karena mereka akan disiksa terus. Tapi kalau bicara wajahnya, ya wajah mereka di dunia gitu loh. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana penciptaan yang awal itu, ya seperti itu akan dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah, jazakumullah khair. Silakan Ummu Yuliza, mohon agar singkat saja pertanyaannya. Tafadhol. Ummu Yuliza. Baik, mungkin. Iya, tuh. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Siapa nih yang bertanya nih? Ustadz. Dia tanya. Pak Ustadz, kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, semoga yang bertanya dikasih taufik sama Allah, dijaga sama Allah, jadi anak yang soleh. Barakallahu fiik. Kalau kenapa kita mencintai Rasulullah SAW? Karena Rasulullah cinta sama kita. Karena Rasulullah SAW telah berkorban untuk kita. Kalau bicara anak, kenapa anak kok cinta sama ibunya sih? Kok cinta sama bapaknya yang baik ya? Oh, bapakku baik sekali Pak Ustadz, ibuku baik banget gitu loh. Perhatian ini semua. Dan semua perhatian, semua kasih sayang dari orang tua, dari orang yang mengasihi kepada orang yang dikasihinya, semuanya ada di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau memikirkan umatnya bukan hanya di dunia. Di dunia beliau nggak ingin ngerepotin. Banyak amalan yang beliau tinggalkan karena takut merepotin umatnya. Nggak pernah beliau dikasih 2 pilihan. Melainkan beliau akan pilih yang lebih ringan buat umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala umatnya udah mati di kuburan pun Nabi kepikiran sama mereka. Nanti di padang mahsyar, bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau berjanji, aku tunggu kalian di telaga ya. Aku tunggu kalian di sana. Artinya semua umat berangkat ke sana. Dan Nabi melihat ada orang-orang yang datang. Nampak dari kejauhan cahaya wudhu mereka. Menghiasi wajah tangan mereka. Tahu-tahu mereka ketika hendak mendekat ke telaga, sama malaikat dihalau. Seperti onta yang mau minum bukan di tempatnya, itu dipinggirkan. Lalu Nabi teriak mengatakan, ummati, ummati, kata dia. Umatku, kata Nabi, umatku. Dan subhanallah, semua Nabi itu doanya semua Nabi itu, jadi semua Nabi itu punya doa yang mustajab. Dan setiap Nabi itu sudah selesai doanya di dunia mereka pinta. Dan kata Nabi SAW, waddakhartu da'wati, sedangkan doaku, aku sembunyikan di hari kiamat sebagai syafaat buat umat.
Semoga kita termasuk yang dikasih syafaat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Nah. Masya Allah, jazakumullah khair. Ini ada pertanyaan sebelum Ummu Salma, ada pertanyaan dari chat di Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana misalnya selama hidup di dunia melakukan banyak dosa dan sudah berusaha memohon ampun dan melakukan taubat nasuha, apakah masih mendapat siksa kubur ataupun neraka Ustaz atas dosa yang dilakukan sebelum melakukan taubat? Mohon penjelasannya. Subhanallah. Ya jemaah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu berbuat salah. Semua. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang ini sudah bertobat dan tobatnya diterima sama Allah Azza wa Jalla, boleh jadi Allah tidak siksa di dunia. Allah tidak kasih hukuman. Tidak pula di kuburan. Atau Allah berikan balasan buat dia. Sebagaimana kita tahu, Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah atas kesalahan beliau memakan buah itu. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah terima tobatnya. Tapi hukuman Allah berikan. Hukumannya apa? Dikeluarkan dari surga sebagai sanksi. Tapi tobatnya diterima. Artinya dia nggak akan ada balasan buat dia nanti di akhirat nanti. Jadi boleh jadi perbuatan-perbuatan kita itu dibalas di dunia atau dibalas di kuburan. Tapi kalau kita sudah bertobat, insya Allah di hari kiamat Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi kondisinya seperti itu. Berbaik sangkalah sama Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya tobat itu menghapuskan yang telah lalu jamaah. Sehingga ada orang-orang yang nggak punya dosa. Kata Nabi SAW, wala yazalul bala'u bimri'in. Ada orang yang dikasih bala di dunia ini. Sampai dia berjalan di muka bumi, ini nggak punya dosa, udah habis bersih dosanya dia. Sehingga dia masuk ke kuburan, udah selesai dosa dia. Jadi modelnya ada yang seperti itu. Ada mungkin yang tobatnya belum sempurna. Dia sudah bertobat dari beberapa dosa, tapi masih ada dosa lain yang dia kerjain umpamanya. Karena buat yang bertobat, ingat, kadangkala kita sudah bertobat dari dosa kita. Dosa maksiat yang kita lakukan. Tapi kita lupa bertobat dari menunda tobat. Itu dosa lagi. Jadi, Ana baru bertobat setelah 20 tahun. Dan selama itu Ana mengatakan nanti, dan akhirnya Ana tobat. Berarti engkau bertobat dari perbuatan yang maksiat, tapi engkau punya satu dosa yang mungkin belum bertobat. Itu bertobat dari menunda tobat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah jazakumullah khair. Silakan Ummu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga serta umat muslim selalu dirahmati dan dijaga Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ustadz izin bertanya di luar tema, karena sering mendapati potongan video pendek ceramah para asatidz di Instagram, termasuk Ustadz Syafiq. Di video pendek tersebut beberapa ada yang menggunakan backsound, nasyid, atau musik. Beberapa sudah Ana nasihati lewat DM karena Ana pernah membaca Imam Syafi'i rahimahullah berkata, janganlah menasihati di halayak ramai karena menasihatiku di hadapan orang lain adalah bagian dari menjelekkanku. Nah, yang Ana nasihati lewat DM ada yang menerima dan juga ada yang tidak menerima. Yang ditakutkan para asat itu tidak ridho. Bagaimana hukumnya Ustadz? Naam, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Di masa kini kita lihat memang dengan adanya teknologi semua dapat membuat akun dakwah. Dia potong video para ustadz. Selama yang dia lakukan sesuai dengan syariat, insya Allah kita berharap para ustadz itu ridha. Tapi kalau yang
dilakukan itu bertentangan dengan syariat dan ustadz itu sendiri tidak ridho, maka jadi dosa buat mereka. Sehingga mereka mengada-ngada, ustadznya nggak mau itu sebenarnya gitu. Jadi apa yang anti lakukan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Ini penting juga tatkala kita mengingatkan orang-orang itu via DM ya. Nggak semuanya mungkin menerima, tapi tugas kita sudah kita lakukan, yaitu menyampaikan. Jadi buat yang motong videonya para ustadz, kalau bicara nasyid, mungkin masalahnya masih ringan. Karena memang selama tidak ada unsur musik di situ, masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada musik di sana, dan ustadz itu sendiri berpandangan bahwa musik itu adalah sesuatu yang dilarang, maka seharusnya mereka tidak melakukan itu. Tapi tugas kita hanya memberikan nasihat sambil didoakan. Sisanya serahkan sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah. Jazakumullah Ustadz. Ini ada satu pertanyaan yang melalui chat di Zoom. Ustadz, mohon penjelasannya. Saya pernah mendengar bahwa kirim doa bacaan Al-Fatihah untuk orang tua yang sudah meninggal tidak sampai. Mohon penjelasan, apakah benar Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara doa, maka doa itu sampai. Kita bersalawat sama Nabi SAW, sampai. Kita mendoakan kawan kita minta sama Allah. Bahkan kita tahu salat jenazah itu isinya doa buat yang meninggal dunia. Kita mengatakan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' mudkhalahu. Kita doa. Salat, coba kita lihat salat jenazah itu. Yang pertama baca Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihahnya dikirimkan kepada yang mati, bukan. Kita baca Al-Fatihah. Setelah itu, takbir kedua, kita baca sholawat buat Nabi SAW. Yang ketiga, doa. Jadi, memohon buat yang meninggal dunia itu, insya Allah Allah kabulkan sebagaimana hal itu dipraktekkan sama Nabi SAW. Adapun mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, baik itu Al-Fatihah atau Al-Baqarah atau surat-surat yang lainnya, masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah sampai menghadiahkan pahala buat yang meninggal dunia. Kalau sodakoh ada dalilnya. Kalau haji umroh ada. Ada puasa buat yang mati, meninggalkan utang puasa, ada disebutkan sama Nabi SAW. Yang diperselisihkan tentang membacakan Quran, kemudian dihadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia. Kita baca Al-Quran, lalu kita hadiahkan. Ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan sampai, sebagian mengatakan tidak sampai. Sehingga resiko kita melakukan itu. Ya kalau nyampe, kalau enggak, ya enggak nyampe. Maka yang lebih baik, bacalah Al-Quranul Karim. Setelah membaca, engkau doakan orang tuamu. Jadikan bacaan Quran itu sebagai wasilah, tawassul. Dengan amal soleh supaya orang tua kita diampuni, tapi bukan mengirimkan bacaan tersebut. Kemudian kalau kita lihat kadang-kala ada orang yang mengatakan Al-Fatihah buat ruhnya fulan, Al-Fatihah buat ruhnya fulan ya. Coba dilihat. Apakah Nabi SAW pernah mempraktekkan yang seperti itu? Nabi kita orang paling cinta sama kita SAW. Tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau sudah ajarkan. Yang ringan-ringan, yang sederhana, beliau semua udah ajarkan. Kalau ternyata Nabi tidak mempraktekkan hal itu, maka kita sebagai umatnya, bukankah lebih baik sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, kita menjalankan apa yang dijalankan sama Nabi SAW. Barakallahu fiik. Mungkin ke pertanyaan terakhir Bang Arif. Taib, Ustaz. Ini ada satu terakhir pertanyaan dari Afwan. Ustaz mau nanya, bagaimana cara menasihati istri yang tidak menghormati suami? Ini mungkin di luar tema. Karena suaminya terkena sakit dan seakan si istri tidak mensyukuri nikmat dan tidak bisa menerima takdir.
Betul, Ustaz. Si suami sakit. Sakit, Ustaz. Di Si sini. istri nggak mau terima nasihat. Tidak menghormati Tidak menghormatin suaminya yang sakit. dan tidak mensyukuri nikmat dan tidak menerima takdir, Ustaz. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, buat para wanita. Kita tahu kebanyakan wanita itu masuk neraka. Kata Nabi SAW, karena mereka yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Mereka lupa dengan nikmat Allah. Mereka lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Dan mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Itu yang membuat para wanita banyak masuk neraka. Maka tugas suami ketika melihat istrinya seperti itu, bagaimana menguatkan iman dia. Kalau dikatakan istri tidak menghormatin suami, ya ini tanda-tanda istri yang tidak baik, tidak soleha gitu loh. Maka terus kalau kita lihat memang arahan Allah Azza wa Jal bagi perempuan-perempuan yang nggak nurut kayak gitu, fa'idhuhunna, kasih nasihat dia, nasihat yang dibungkus dengan cinta, ya, cari waktu yang tepat. Kemudian nggak mau, yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Itu sebagai salah satu bentuk nasihat bahwasanya suaminya serius gitu loh. Kemudian yang ketiga, kalau enggak disuruh pukul sama Allah Azza wa Jalla kalau memang itu bermanfaat. Jadi mungkin itu yang dapat dilakukan oleh suami sambil didoakan istrinya. Atau kadang-kala ada istri yang dikasih nasihat suaminya nggak mau. Tapi kalau dikasih nasihat ustadz mau. Berarti coba teleponkan ustadz atau apa. Biar ngobrol sama istri. Apa sih masalahnya? Karena kadang-kala istri itu ngelihat suamiku ini, aduh ustadz ibadahnya belum terlalu benar ngasih nasihat ana. Jadi kadang-kala ada model-model istri yang kayak gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Semoga Allah menerima amalan kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan semoga kita mati husnul khatimah. Barakallahu fiik. Ini ana kembalikan ke moderator, Bang Arif, jazakumullah khair. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 1,5 jam kita lalui kajian ini. Jazakumullah khair, Ustaz, atas tausiahnya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa kita amalkan oleh kita, baik keluarga kita atau para jamaah yang mengikuti kajian ini, sehingga kita bisa selamat nanti pulang ke kampung yang sebenarnya. Amin. Juga tak lupa kami pengurus Majelis Taklim Rotul Jannah memohon maaf bila ada yang kurang dalam penyelenggaraan kajian ini dan tidak sempat membacakan pertanyaan yang dikirimkan ke kami karena memang terbatasnya waktu. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan Tahiyatul Masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.